warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan sistem informasi rumah sakit. Nah, untuk detail lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Pertama, kita masuk halaman login. Kita akan menggunakan level pimpinan. Nah, apa sih level pimpinan itu? Jadi, di sini kita ada beberapa aktor bagian. Karena di rumah sakit nanti akan ada bagian masing-masing, seperti yang ada di aplikasi ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan username pimpinan. Di sini ada username dan password. Sekarang kita mulai login ya. Di sini kita menggunakan nama username Naya21. Passwordnya kita ketik ya teman-teman. Lalu kita klik login. Setelah itu akan tampil halaman sistem rumah sakit. Dari menu-menu tersebut kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas menu master. Di dalam menu ini terdapat beberapa menu. Yang pertama, data poli. Kegunaannya adalah untuk menambah data poli di rumah sakit. Lalu yang kedua, ada data obat. Kegunaannya adalah untuk menambah data obat di rumah sakit. Lalu yang ketiga, ada data dokter. Kegunaannya adalah untuk menambah data dokter di rumah sakit. Nah, lalu yang keempat ada data petugas. Kegunaannya untuk menambah data petugas di rumah sakit atau bisa disebut juga perawat. Lalu yang kelima ada data kamar. Kegunaannya untuk menambah data kamar yang tersedia di dalam rumah sakit. Nah, yang terakhir ada data rumah sakit. Kegunaannya untuk menambah data rumah sakit rujukan. Nah, sekarang kita akan membahas menu yang kedua, yaitu menu referensi. Di dalam menu ini terdapat data diagnosa yang digunakan untuk menambah data diagnosa. Selanjutnya, data tindakan yang digunakan untuk menambah data tindakan oleh dokter di rumah sakit. Kemudian ada jenis pembayaran pasien yang digunakan untuk mengkategorikan jenis pembayaran pasien. Kemudian ada data item. Nah, data ini digunakan untuk menambah data item pengeluaran transaksi non-medis di dalam sebuah rumah sakit. Ya, ada menu pendataan pasien. Nah, di dalam menu ini terdapat menu data pasien yang berguna untuk menginput data pasien baru sebelum melakukan pendaftaran data pasien rawat jalan. Cara penginputannya adalah kita menambah nomor RM keluarga dahulu. Jadi, urutan status pasien berdasarkan nomor RM keluarga. Lalu, kita klik tambah data keluarga untuk menginput data pasien baru secara lengkap. Lalu, kita klik simpan. Nah, setelah tersimpan, kita bisa mencetak kartu berobatnya teman-teman yang ada di tombol action cetak. Setelah itu, kita baru melakukan pendaftaran rawat jalan. Rawat inap yang berguna untuk mendaftarkan pasien rawat inap jika pasien tersebut di dalam pendaftaran poli rawat jalan disarankan untuk dilakukan perawatan rawat inap.
Nah, selanjutnya yang keempat, ada menu medis. Menu medis ini digunakan untuk melayani pasien yang ada di dalam poli rumah sakit yang pengisiannya oleh dokter. Di dalam menu medis terdapat beberapa menu. Di antaranya ada menu pelayanan medis. Di situ dokter harus mengisi data pemeriksaan pasien dengan mengklik tombol action periksa. Setelah itu, isi semua data di dalam menu pemeriksaan. Nah, di sini ada beberapa kolom pemeriksaan yang tidak harus diisi karena sudah dikasih keterangan dalam kolom pemeriksaan, yaitu keterangan KIR. Tidak perlu diisi jika pasien tersebut tidak melakukan KIR atau membuat surat keterangan sehat. Nah, di sini ada kolom lagi yang tidak harus diisi teman-teman, yaitu kolom pengisian rumah sakit rujukan. Boleh diisi ketika pasien tersebut akan dirujuk ke rumah sakit lain dalam poli rawat jalan. Setelah itu, kita klik simpan. Surat izin yang berguna untuk membuat surat izin setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Lalu layanan KIR. Di sini digunakan untuk mencetak surat KIR atau surat sehat yang sudah diisi dalam pemeriksaan oleh dokter ketika pasien tidak berobat, melainkan hanya ingin membuat surat keterangan sehat. Kemudian ada layanan rujuk yang digunakan untuk mencetak layanan rujuk ke rumah sakit lain yang sudah diisi dalam pemeriksaan dokter. Selanjutnya menu yang kelima, yaitu menu transaksi. Di dalamnya terdapat menu transaksi non-medis. Cara penginputannya, kita klik tambah transaksi, lalu input data item yang tadi sudah diinput di dalam menu referensi, istilahnya pengeluaran kebutuhan rumah sakit non-medis. Lalu di sini ada menu penjualan obat bebas yang berguna untuk pembelian obat di luar pemeriksaan. Nah, penginputannya sama, kita input, klik tambah transaksi, lalu kita klik input nama pembeli, keterangan, dan input data obat yang dibeli. Nah, setelah itu klik simpan. Kemudian di sini ada menu transaksi rawat jalan yang berguna untuk penginputan transaksi yang dipakai di dalam poli rawat jalan. Cara penginputannya, kita cari namanya atau nomor registrasi pendaftaran rawat jalan. Detail contohnya seperti ini teman-teman. Lalu kita cek tanggal terbaru pasien berobat dan belum melakukan transaksi. Contoh penginputannya sebagai berikut. Kemudian di sini ada menu transaksi rawat inap yang berguna untuk melakukan transaksi rawat inap yang dianjurkan di dalam poli untuk dilakukan rawat inap. Cara penginputannya, kita input nomor registrasi rawat inap atau nama pasien rawat inap. Dengan cara kita klik cari lalu klik action. Di situ ada input perawatan, input pelunasan, dan detail perawatan. Nah, input perawatan adalah untuk menginput data kamar, tindakan, obat yang digunakan pasien setiap harinya. Lalu, input pelunasan digunakan untuk menginput pelunasan ketika pasien tersebut akan pulang. Lalu, detail perawatan digunakan untuk melihat rincian data perawatan pasien yang sudah diinput dalam data perawatan. Caranya sebagai berikut.
adalah cara penggunaan aplikasi sistem rumah sakit. Jika kalian berminat, silakan hubungi kontak kami di bawah ini. Dan jangan lupa registrasi ke Naya Dev, developer software.